Ya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali berjumpa lewat ibadah online karena memang masih begini keadaannya faktor COVID-19 ini, jadi pemerintah menyarankan kita untuk ibadah online ya. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat bergabung dengan suara Firdaus yang ke-24 ya, dalam ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2020. Saya ucapkan selamat mengikuti ibadah online dan biarlah kita sungguh-sungguh mengikutinya dengan segenap hati karena ibadah itu besar labanya, berguna dalam segala hal. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Tuhan Yesus setia. Ya, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia waktu badai. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang mengasihi kami, Gembala Agung yang peduli kepada kami. Kami mau berbakti kepadamu dalam bait-Mu yang kudus, beserta umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah atau dimanapun fasilitas yang mereka pakai dalam mengikuti ibadah online ini. Hadirlah Tuhan dimanapun kami mengikutinya. Biarlah Engkau hadir memeluk kami, merangkul kami, dan menjamah hidup kami Tuhan. Biarlah lewat ibadah ini kami mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan sesuai kebutuhan kami. Kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah,
dan membuka pintu-pintu bagi mereka yang menghadapi pintu yang tertutup, dan sanggup menghapus air mata kami, memberi kami kekuatan dan keselamatan yang dari Tuhan. Berkatilah Tuhan, kami tolak anasir kuasa kegelapan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah saja melingkupi kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan puji-pujian bagi Tuhan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Mari kita nyanyikan dengan tepuk tangan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menciptakan. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menciptakan, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menciptakan. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menciptakan, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom sang damai. Nama Tuhan kita itu sangat banyak ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jehovah Shalom, Raja damai, memberikan damai kepada kita. Dan kita ganti nyanyian kita, nyanyian Immanuel. Ya, kita nyanyikan dengan bangkit berdiri ya, kita nyanyikan dengan sukacita. Ya, jadi Tuhan adalah Immanuel, menyertai kita sebagai penolong. Immanuel, Allah beserta kita, korban Tuhan, jaminan kuat abadi. Oh marilah kita bersorak, pujilah haleluya, muliakanlah namanya, mempelai pria surga. Immanuel, Allah beserta kita, korban Tuhan, jaminan kuat abadi. Oh marilah kita bersorak, pujilah haleluya, muliakanlah namanya, mempelai pria surga. Kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian terakhir. Tuhanku tuntunlah, ku merasa lemah. Kita membutuhkan tuntunan Tuhan, menuntun kita yang lemah ini, supaya kita jangan sampai jatuh tergeletak. Tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Dalam mara bahaya, dalam cobaan, peganglah tanganku ya Tuhan.
sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku ya Tukur, aku tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Kita akan berdoa. Tibalah waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab langit dan bumi dengan segala isinya dahulu tidak ada, tapi menjadi ada lewat Allah berfirman. Ketika Allah berfirman, disitulah terjadi penciptaan. Itulah kekuatan firman-Mu bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan firman-Mu adalah kekuatan kami untuk menciptakan bagi kami apa yang belum kami miliki menjadi kami miliki. Sebab firman-Mu itu tidak pernah gagal, selalu berhasil dalam apa yang Kau utuskan kepadanya. Kami pun akan duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan untuk mendengar firman-Mu, sehingga segala kekhawatiran kami, segala kesusahan kami bisa dihilangkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silahkan duduk. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, saya sapa dulu ya rekan hamba Tuhan, gembala jemaat, juga jemaat Tuhan. Ya, saya sapa dulu pertama Bapak Pendeta Makdin Silitonga, GPI Bandung, dari Asosiasi Pendeta Bandung. Kemudian yang kedua adalah Bapak Pendeta Lukas Agustinus, ya, GPT Immanuel, Klaten, Jawa Tengah. Kemudian Bapak Pendeta Paulus Nur Hadi, ya, GPDI El Sadai, ya, El Sadai, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ya, selanjutnya Ci Aichen, ya, di Subang, tempat kami mengadakan persekutuan Doa Firdaus dengan Iwi ponakan kami Winata di Subang juga, dengan Pak Jumari, ya, Pak Jumari serta semua anggota persekutuan Doa Firdaus Subang. Dan kemudian rekan-rekan saya, teman kami melayani di lembaga pemasyarakatan dan rumah tanah negara, Ibu Parida Listiono Bandung, Ibu Margaret Mantik Cimahi, Ibu Ninik Wahyuni TKI Bandung, kemudian Ibu Sri Wiratna Saltana Bandung.
Terima kasih. Dan semua rekan hamba Tuhan dan umat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini, mari tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi ini berupa pengajaran. Ya, saya sudah terangkan Pak Saudara, pengajaran itu dibutuhkan supaya kita kuat. Supaya kita kuat. Dan tadi saya katakan kepada mantu saya, ya, jadi kita ini dalam menghadapi keadaan COVID-19 ini yang baru 2 bulan, ya, 2 bulan kurang lebih, ya, kita ibadah online dan banyak manusia sudah mengalami sangat sulit, baik dalam hal ekonomi, ya, dalam hal ekonomi dan berbagai-bagai kesulitan telah dihadapi, ya. Dan kemudian saya tadi mengatakan kita ini jauh-jauh hari, ya, jauh-jauh hari, berapa bulan lalu, berapa tahun lalu, ya, kita sudah mempersiapkan diri dengan hidup benar, dengan hidup beribadah. Jadi ketika datang COVID-19 seperti ini, ya, kita sudah ada modal, ya, kita sudah ada modal, ya, seperti Raja Hizkia ketika dia sakit dan berperang. Sakitnya tidak ada obatnya yang bisa menyembuhkan, peperangannya begitu banyak. 185.000 tentara Asyur sudah mengepung dia di Yerusalem. Secara matematika militer, ya, dan medis dia pasti mati, kalah. Tetapi sebelum itu terjadi, ya, Raja Hizkia sudah setia dulu beribadah. Sudah setia dulu dia beribadah, membangun mezbah, membangun ibadah kepada Tuhan dengan rakyatnya. Jadi ketika dia sakit, ketika dia menghadapi peperangan yang dahsyat, yang mengerikan sekali, ya, maka dia berkata, ingatlah Tuhan, bahwa aku telah hidup setia di hadapanmu. Ya, jadi kesetiaan saudara di masa lalu beribadah, melayani Tuhan adalah modal sekarang ini dalam menghadapi kesukaran. Jadi jangan setelah datang kesukaran baru saudara mempersiapkan senjata, ya. Sudah terlambat saudara. Orang mau berperang baru mempersiapkan senjata. Sementara musuh senjatanya sudah siap. Tapi senjata kita sudah dari dulu dipersiapkan, ya. Sudah dipersiapkan, yaitu hidup benar dan hidup beribadah kepada Tuhan. Maka kita mengatakan kamu akan melihat kembali perbedaan orang benar, ya, dengan orang fasik, orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Jadi ujiannya adalah sekarang ini masa-masa yang sulit, ujian dalam banyak hal. Mari, jadi saya bawa dulu mengenai doa, ya, doa yang memberikan kekuatan kepada yang lemah, ya, doa yang memberikan kekuatan kepada yang lemah serta keselamatan atau pertolongan di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sesak. Tapi saya bawa dulu saudara mengenai doa, ya, sebab kita sering mengatakan membangun mezbah, tapi nggak tahu mezbahnya bagaimana bentuknya, ya, ukurannya, bahannya, ya. Jadi kita lihat dulu mezbah yang dimaksud adalah mezbah dupa emas. Jadi namanya juga sudah mezbah dupa emas. Sudah disinggung ini pada ibadah doa, ya, juga ibadah PA pada hari Selasa dan hari Rabu, ya. Jadi perintah. Jadi ini ada alat namanya mezbah dupa emas. Mezbah dupa emas itu terbuat dari kayu penaga yang panjangnya 1 hasta, kira-kira 45 cm panjangnya, lebarnya juga sama 45 cm kurang lebih. Kemudian tingginya 2 hasta, ya, dari kayu penaga, warnanya hitam keras, ya, keras. Kemudian disalut dengan emas, ya. Lalu kemudian dibikin tanduk-tanduknya, ya, dari kayu juga, 4 tanduk, ya, tapi juga disalut dengan emas. Disalut dengan emas, lalu dibuatlah
gelang-gelang ring ya untuk memasukkan 2 kayu pengusung. Itu seperti gambar ya. Panjangnya 1,5, lebarnya 1,5, tingginya 2 hasta. Ya, disalut dengan emas. Jadi kayunya tidak kelihatan. Baru kemudian di atasnya itu ada pedupaan. Mangkok, lalu ditaruhlah di situ ya getara semala, kemenyan, kulit lokan, mur serta garam. Ditumbuk sama rata, sama banyak, halus, lalu dibakar pagi, dibakar waktu petang. Membakar dupa waktu pagi maksudnya doa sepanjang siang. Membakar dupa waktu petang, doa sepanjang malam. Jadi 24 jam dupa ini dibakar di hadapan Tuhan di sini. Itu tuh ada di sini. Ini tempatnya di sini, di ruang suci. Ini ruang Maha Kudus, tempat peti perjanjian. Jadi dengan ini kita gampang mengerti. Ya, setiap hamba Tuhan, setiap umat Tuhan harus mau belajar tabernakel, harus mengerti. Kalau enggak, saudara nanti tidak akan bisa mengerti hal-hal yang dalam sekali. Sebab semua firman Allah ini bisa digali lewat tabernakel. Karena tabernakel atau kemah suci itu adalah gambar bayangan kerajaan surga. Gambar bayangan kerajaan surga. Atau kita baca dulu Ibrani 8 ayat 5. Ini pelayanan Musa, pelayanan orang Israel ya 3.500 tahun lalu ya. Waktu Musa menerima di Gunung Sinai. Ya, kita baca dulu Ibrani pasal 8 ayat 5. Ya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Pelayanan orang Israel, Musa, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Kemah atau tabernakel ya. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ini saudaraku, perintah Tuhan ditulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau dulu perjanjian lama itu cara letterlek begitu ya. Sekarang itu yang rohani. Dulu yang jasmani, sekarang yang rohani. Dulu korban-korban dupa, kemenyan, kulit lokan. Sekarang nggak seperti itu lagi ya. Ada artinya. Dulu lembu, burung tekukur, kemudian merpati, ya, domba, ya. Sekarang nggak lagi, itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi Yesus sudah menggenapinya, dia berkata sudah genap, sudah selesai. Jadi kita sekarang itu hidup dalam arti yang rohani, ya, arti rohani dari mezbah dupa. Mari saya baca dulu kita dari kitab Keluaran, ya. Keluaran. Perintah pembuatannya, perintahnya itu teori maksudnya. Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai yang ke-10 ya. Kemudian praktek pembuatannya, prakteknya Keluaran 37 ayat 35 sampai 38 ya. Lalu di atas itu ukupan dupa itu pada Keluaran 30 ya, ayat 34 sampai yang ke 38. Itu adalah mengenai ukupannya, ya, bahan-bahannya. Jadi Alkitab ini ada teori, ada praktek. Disuruh itu teori, dibuat itu praktek. Begitu ya. Jadi firman Tuhan didengar itu teori, dilakukan itu praktek. Jadi kita sekarang ini sedang teori mendengar firman. Begitu kita lakukan mulai ada praktek. Begitu ada praktek maka terjadilah namanya mezbah dupa. Ya, jadi saudara sekarang dengar, ya, dengar mengenai perintah ini
Tapi begitu saudara praktekkan, berarti saudara sedang membangun mezbah dupa. Ya, sedang membangun mezbah dupa. Saya baca dulu ya. Mari, Keluaran pasal yang ke-37 saja ya. Ya. Mengenai mezbah dupa ya. Ya. Ayatnya pasal 37 ayat yang ke-25. Ini sudah prakteknya nih ya. Membuat mezbah pembakaran ukupan. Dibuatnya lah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga. Sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya 4 persegi. Tetapi 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu, maksudnya ada di sini, ada di sini, ada di pojok sana ya. Ayat 26. Disalutnya lah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnya lah bingkai emas sekelilingnya. Jadi ada mahkota. Ya, ada mahkota, bingkai. Kalau bahasa itu crown, mahkota. Ya, jadi orang yang rajin berdoa itu dikasih mahkota. Amin. Amin. Mau punya mahkota? Atau mau polos saja? Gak ada mahkotanya. Enak punya mahkota. Nanti Tuhan kasih mahkota. Ya, perhatikan. Berapa sekarang? 27. Dibuatnya lah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya pada kedua rusuknya. Dibuatnya lah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya atau mahkotanya pada kedua rusuknya. Ya, pada 2 sudutnya ini, di sudut sini juga ya. Pada kedua bidang sisinya. Jadi bidang sini, bidang sana ada 4 gelang ya. Nanti ring untuk memasukkan kayu pengusung, nanti bisa ditandu dia ya. Ya. Dibuatnya lah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dan dibuatnya lah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. Nah, jadi itu mezbah. Mezbah yang panjangnya 1,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, tingginya 2 hasta, ada tanduk-tanduknya, ada mahkotanya. Ya, ada bingkai emas, crown, ada mahkotanya. Nah, saudara, jadi ini sangat banyak ditulis dalam Alkitab sampai kita wahyu, ya, sampai kita wahyu. Makanya kalau kita nggak mengerti kemah suci tabernakel, kita akan bingung. Tapi dengan mengerti nanti hal-hal yang dalam akan kita mengerti, ya, hal-hal yang dalam. Dan kalau kita mengerti hal yang dalam, itu membuat kita sangat berbahagia. Makin banyak firman Tuhan kita mengerti, makin kita berbahagia. Makin berbahagia. Nggak tahu firman Tuhan, nggak ada kebahagiaanmu. Kalau hanya uang, hanya pangkat, hanya harta, itu sementara saja. Sementara. Nggak bisa mencangkau kebahagiaan di dalam hatimu. Itu hanya kulit. Ya, hanya kulit. Tapi kebahagiaan sejati adalah ketika kita mendengar firman Tuhan. Ya, tadi anak saya di ibadah remaja Buddha mengatakan, ya, mendengar, melakukan firman Tuhan, membaca itu sudah satu kebahagiaan, ya. Jadi kita dengarkan dulu sekarang mengenai tanduknya ini. Ada 4 tanduk, ya, 4 tanduk. 4 itu maksudnya 4 penjuru bumi. 4 penjuru bumi: timur, barat, utara, selatan. Ya. Ini 4 tanduk. Tanduk itu maksudnya adalah tanduk kekuatan. Tanduk kekuatan. Kalau banteng, ya, kerbau, ya, itu ada tanduk, itu kekuatan. Kalau polos dia nggak ditakuti dia, nggak ditakuti. Ya, begitu dia tanduknya
musuh-musuhnya pun mulai gemetar, takut dia. Ya, nggak akan berani. Ya, musuh-musuhnya sudah takut melihat tanduk, sudah ada tanduk kekuatan itu. Kalau dia nyeruduk, wah, tembok pun bisa roboh kekuatan tanduk itu. Nah, mari kita baca 1 Samuel pasal 2 ayat 1. Nah, mari. Nah, ini apa artinya tanduk? Jadi ayat menerangkan ayat. Ya, jadi Alkitab tidak boleh ditafsir. Kata Alkitab itu, Alkitab ini tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri. Tidak boleh. Ya, disuruh kita ini ya bergumul berdoa sampai terungkap. Ya, nah kalau 100 pendeta nanti 100 menafsir, ya artinya jadi ngawur. Tapi kalau ayat menerangkan ayat, firman menerangkan firman, pasti benar. Itu yang tepatnya. Ya, jadi firman menerangkan firman. Ya, jadi tidak pakai ini digumulin. Saya juga bergumul 2 hari ini bergumulin satu khotbah. Ya, khotbah paling-paling saya 45 menit, bergumulnya 2 hari, bayangkan. Ya, nah 2 hari bergumulnya. Ya, nah perhatikan, kita baca dulu. Ya, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Ulangi lagi. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Jadi tanduk kekuatan ditinggikan, makin kuat, makin meninggi, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Nah itu, jadi itulah tanduk kekuatan. Ya, sedangkan dupa, kita sudah mendengar arti dupa, ya itu dalam coba Mazmur 141 ayat 2, ya. Ah, apa itu ukupan atau dupa? Ya, nah itulah doa. Nah, jadi ayat menerangkan ayat, jadi tidak perlu ditafsir. Ayat menerangkan ayat. Ya, perhatikan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi ukupan dupa itu adalah doa. Amin. Ukupan dupa itu apa? Doa. Doa yang senilai dengan ukupan. Ya. Nah, itu tanduk pertama, pengertian tanduk. Yang kedua, arti tanduk, ya, yaitu tanduk keselamatan. Ya, tanduk keselamatan. Nah, ayat menerangkan ayat, ya. Lukas pasal 1 ayat 68. Nah, Lukas pasal 1 ayat 68. Ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa, ya, ayat 68 ya sampai 69. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. 69. Terus, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Jadi ditumbuhkan tanduk apa? Keselamatan. Tadi tanduk kekuatan, bertumbuh, maksudnya makin lama makin kuat, makin kuat. Nah, di sini tanduk di sini adalah tanduk keselamatan. Jadi pengertian tanduk, ya, dari 2 ayat ini kita dapat mengerti, yaitu tanduk kekuatan dan keselamatan yang semakin
bertambah tinggi, bertambah besar. Puji Tuhan, ya. Jadi ini maksudnya mengenai Mezbah Dupa. Ya, Mezbah Dupa itu adalah gambaran doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, jadi biarlah doaku bagimu seperti ukupan dupa. Nah, saudara, jadi kita akan membahas dulu sedikit demi sedikit ya mengenai Mezbah Dupa ini. Ya, Mezbah Dupa ini, sebab bagaimanapun kita di dunia ini, saudaraku, tidak luput dari persoalan. Tidak luput dari persoalan, dari masalah. Ya, tidak luput dari masalah. Juga tidak luput dari kesalahan. Nah, tidak luput dari kesalahan. Ya. Ada seorang menteri, Menko, lalu beberapa 3 atau 4 hari lalu wawancara tentang bagaimana ada kekurangan kesalahan. Dia mengatakan selama kita di bumi ini masih ada kesalahan. Nanti sudah di sorga baru tidak ada kesalahan. Ya, nah kita masih ada kekurangan kesalahan. Kemudian juga masih ada pergumulan hidup. Nanti sudah di sorga barulah tidak ada pergumulan. Ya. Jadi kenapa saudara menghadapi masalah, ada kesalahan karena kita masih di dunia. Kenapa saya menghadapi masalah ya, persoalan? Karena saudara masih ada di dunia. Nanti kalau udah di sorga, ya nggak ada lagi masalah, nggak ada penyakit, nggak ada kesalahan. Selagi di dunia ini, ya gudangnya masalah, gudangnya persoalan. Ya, tapi justru karena ada masalah persoalan itu, ya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya nanti ada solusinya, ada jalan keluarnya, ya. Nah, sudah. Jadi berdoa, ya. Jadi kalau tadi saya katakan mengenai Mezbah Dupa ini adalah asap, ya, yang dibakar dari dupa itu, ya, ditumbuk halus lalu dibakar, lalu naik asapnya ke hadirat Allah sampai ke ruang Maha Kudus. Ini asapnya menembusi tirai sampai ke tahta Allah. Tabut perjanjian itu tempatnya Allah bersemayam. Di situ Allah bersemayam, ya, selama kurang lebih 1500 tahun dalam perjanjian lama, dari sejak Musa menerima di Gunung Sinai, ya. Nah, lalu dibangun kemah suci, nanti kemudian diganti dengan bait Allah dibangun oleh Salomo, ya. Tapi kemudian Allah ada di situ pada ruang Maha Kudus di tabut perjanjian. Nah, saudara, jadi Allah mencium, ya, Allah mencium bau dupa itu. Makanya Salomo ketika dia membangun bait Allah, setelah selesai dia berkata, kalau umatmu berdoa di sini, kalau mereka menghadapi sakit penyakit, datang tulah, datang peperangan, datang juga tawanan, berbagai-bagai masalah dihadapi umat Tuhan. Kalau mereka datang berdoa di sini dalam baitmu ini, mereka berdoa kepada Tuhan dalam baitnya, maka Tuhan kiranya menilik, melihat, ya, mengembalikan orang-orang tawanan itu dan memberikan kemenangan kepada umatmu, menyembuhkan penyakitnya, menjauhkan penyakitnya, dan memberikan hujan ketika terjadi kemarau panjang. Bahkan hama yang merusak ladang pun, hama-hama itu dijauhkan oleh Tuhan lewat doa kepada Tuhan. Itu sebabnya bait Allah disebut rumah doa. Rumah doa. Ya, jadi rumah doa juga rumah Tuhan, jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan. Seperti ahli Taurat orang Farisi zaman Tuhan Yesus. Sampai Tuhan berkata, rombak bait Allah ini. Rombak bait Allah ini. Wah, mereka marah. Ya. Tuhan berkata, kamu jadikan rumahku menjadi tempat berjualan. Jual itu cari untung. Jadi ibadah tidak boleh mencari untung. Nggak boleh. Harus tulus. Ya.
Nah, akhirnya bait Allah itu hancur sudah. Ya, oleh Jenderal Titus dibakar karena disalahgunakan. Bukan beribadah tapi mencari uang. Nah, itu zaman Jenderal Titus tahun 70 itu. Ya, setelah Tuhan Yesus bait Allah itu hancur. Ya, hancur sampai sekarang. Ya, sampai sekarang tidak ada bait Allah di Israel. Ya, nah, perhatikan saudara. Jadi bait Allah sekarang itu apa? Tubuh Kristus. Yang dimaksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya. Jadi tubuh itu adalah tubuh Kristus. Kita inilah bait Allah. Amin. Kita ini bait Allah. Nah, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita ini adalah bait Allah. Harus ada mesbah. Setiap bait Allah harus ada mesbah. Ya, jadi dalam dirimu sebagai bait Allah harus ada mesbah, ada dupa yang dibakar. Harus ada dupa. Itu ciri-ciri rumah Tuhan. Ya. Nah, rumah Tuhan. Jadi saya sudah katakan pada saudara, minimal berdoa itu dalam sehari 1 jam. Nah, jadi kita ini hidup 24 jam sehari. Cuman 1/24 Tuhan minta sama kita. Tetapi rasanya sulit ya, berdoa 1 jam ya. Sulit ya. Bagaimana sulit enggak berdoa 1 jam? Sulit. Coba nonton. Kalau 1 jam nonton kurang ya kan. Baru nonton udah 1 jam masih baru nonton. Tapi kalau berdoa 1 jam kelamaan rasanya. Ya rasa pegal lah, inilah segala macam. Makanya banyak pencobaan. Tuhan Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, saudaraku, ya, jadi saya kasih contoh dulu pada saudara ya. Jadi ada seorang raja di Israel, namanya adalah Raja Asa. Ya, Raja Asa. Dulu sebelum dia raja, yang terjadi adalah penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala. Di mana-mana penyembah berhala. Ya, di Yehuda itu. Tapi begitu Asa menjadi raja, mengambil tindakan tegas. Harus beribadah kepada Tuhan. Sebab sudah semua hancur keadaannya. Kota-kota hancur, peperangan di mana-mana. Dan mengalami kekalahan. Ya, tapi begitu dia menjadi raja, mulai mengambil sikap. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Membangun mesbah. Membangun ibadah kepada Tuhan. Nanti saudara baca dalam kitab 2 Tawarik pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-15. 2 Tawarik 14 ayat 1 sampai yang ke-15. Ini kisah seorang yang bernama Asa. Ya, seorang yang bernama Asa. Di mana Asa ini begitu dia menjadi raja, ya dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan. Begitu dia kasih kesempatan, ya wah jadi raja nih. Wah. Tapi dia tidak disalahgunakan. Seperti pendahulunya. Ya. Nah, belajar dari sejarah. Sejarah itu dipelajari untuk kita melihat kekurangan, kelemahan raja-raja zaman dulu. Ya. Jangan ditiru yang jeleknya. Ya, yang baiknya yang ditiru. Ya. Nah, perhatikan saudara. Jadi Raja Asa ini begitu dia menjadi raja, maka dia hancurkan semua tugu-tugu berhala. Semua tugu-tugu berhala dihancurkan. Ya. Nah, lalu mulailah dia bangun mesbah ibadah kepada Tuhan. Di bait Allah mulailah ditegakkan ibadah. Ya, ditegakkan ibadah. Kemudian setelah dia tegakkan ibadah, saya baca dulu boleh ayat 2. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan.
memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan dari segala kota di Yehuda. Tadinya pedupaannya untuk berhala, untuk setan-setan. Sekarang diubah untuk Tuhan. Ya. Dan kerajaannya aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya. Di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melakukan pembangunan itu dengan berhasil. Jadi saudaraku, ubah sekarang. Kalau saudara selama ini meninggalkan Tuhan, ya doa kepada Tuhan, saudara tinggalkan, ubah sekarang. Seperti Raja Asa. Ya, begitu saudara mau beribadah kepada Tuhan, turunlah aman, rasa aman. Nah, keamanan itu diperlukan dalam hal apapun. Ya, kalau saudara umpamanya berusaha tidak aman, ada yang mengganggu saudara, apalagi sebab merusak, wah saudara akan kecewa, akan gagal. Ya, tapi Tuhan bisa menciptakan keamanan. Ya, bagi orang yang setia beribadah. Nah, saudara, kemudian Raja Asa membangun kota Yerusalem, temboknya, menara-menara jaga, ya. Jadi serta tentaranya, ya. Tentara dari suku Yehuda ada 300. Tentara dari Benjamin ada 280.000. Jadi 580.000 tentaranya dia. Lengkap dengan perisai, lengkap dengan panah, ya. Nah, jadi sudah ada kekuatan, Nah, perhatikan saudara, tapi ingatlah, tadi saya katakan, selagi kita hidup dunia ini tidak berhenti dari peperangan, perjuangan. Ya, nanti udah di sorga baru saudara akan merasa aman, tidak ada lagi perjuangan, ada penyakit, nggak ada masalah, nggak usah cari uang dulu, harus uang lagi ya. Nah, dan kemudian apa yang terjadi saudaraku? Nah, tadi saya katakan, memang dunia ini ya berubah-ubah. Memang Alkitab sudah mengatakan begitu. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya mengasihi, ada waktunya membenci. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Ada waktunya menanam, ada waktunya panen. Ada waktu damai, ada waktu perang. Ada waktu damai, ada waktu perang. Ada waktu membiarkan untung, ada waktu membiarkan rugi. Kalau saya bertanya saudara sekarang, ini masa untung, masa rugi sekarang? Masa untung, masa rugi ini sekarang. Masa sehat atau sakit? Segala sesuatu ada waktunya. Tapi menghadapi semua waktu adalah ibadah di masa lalu. Seperti Asa sudah mengumpulkan kekuatan lewat ibadah. Nah, ketika sudah mulai aman, tentram,
tiba-tiba saja ada dari jauh, dari Ethiopia, datang tentara sebanyak 1.000.000 orang laskar. Sedikit atau banyak? Ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, kalau 1.000.000 tentara banyak atau sedikit menghadapi saudara? Hah? Jangankan 1.000.000, satu saja sudah takut terkocar-kacir ini 1.000.000. Nama raja itu adalah Jerah. Raja musuhnya Jerah orang itu lengkap dengan senjatanya. 1.000.000 orang. Ya, 1.000.000 orang. Kemudian sudah mendekat kepada Jehuda, ya, atau ke Asa ini. Sudah di daerah Jehuda yang disebut di Merasa, ya, daerah Merasa, ya. Jadi sudah dekat, sudah masuk wilayah. Sudah masuk wilayah Jehuda. Untuk merebut, mengalahkan Jehuda, mengalahkan Asa, menumbangkan dia, menghancurkan dia. Untuk mengambil alih istana, kerajaan, wilayah ini. Hanya 2 kemungkinan. Menang atau kalah. Kalah atau menang. Maunya saudara menang atau kalah? Menang. Asa sudah mempersiapkan modal hidup, yaitu beribadah kepada Tuhan. Ingatlah, ibadah itu berguna dalam segala hal, terutama dalam masa pencobaan. Tadi Hizkia saya katakan begitu, ya. Ya, akhirnya Hizkia waktu diperangi 185.000 tentara Asyur serta penyakit tidak ada obatnya, dia menangis. Dia memalingkan dirinya ke dinding ketika Nabi Yesaya mengatakan, berpesanlah kepada keluargamu bahwa kau akan mati, tidak ada obat bagi penyakitmu. Kemudian Hizkia dia memalingkan, ya, wajahnya ke dinding dan dia menangis. Dia berkata, ingatlah Tuhan bahwa aku sudah setia di hadapan. Kemudian Nabi Yesaya belum meninggalkan jauh dari istana itu, datang firman Allah mengatakan bahwa engkau harus berpesan kepada Hizkia, raja umatku, bahwa dia akan sembuh. Berdoa dengan menangis. Ini namanya mezbah yang dibangun oleh Hizkia. Berdoa dengan hati yang hancur. Itulah mezbahnya Hizkia. Berdoa. Dengan apa? Menangis. Ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh berdoa biasanya menangis. Kalau nggak sungguh-sungguh biasanya ketawa-ketawa aja. Ketawa-ketawa sambil main kelereng sambil apa begitu kan. Nah, kalau orang sungguh-sungguh berdoa itu kelihatan, ya. Nah, kemudian bukan itu saja. 185.000 tentara Asyur. Baca nanti dalam Yesaya 38. Yesaya 38. Akhirnya tanpa angkat senjata, Raja Hizkia, seluruh tentara musuh dibunuh oleh Tuhan. Tuhan yang berperang bagi orang-orang yang saleh, setia. Amin. Ada masa sakit, ada masa sehat, ada masa aman, ada masa perang, ada waktunya. Tapi modal hidup kita adalah masa lalu. Masa lalu yang setia beribadah kepada Tuhan. Setia. Saudara lihat, Hizkia hanya modal berdoa dengan air mata. Itulah mezbah dupa. Hati yang hancur dan remuk, tidak dipandang hina oleh Tuhan. Tidak dipandang hina. Ya. Tuhan berkata, aku sudah melihat air matamu, tangisanmu. Dan Tuhan berkata, sembuh. Dan musuh itu mati semua. Raja yang memimpin peperangan, Raja Asyur, lari terkucar kacir dia. Kembali ke istananya, dia dibunuh oleh 2 anaknya, tewas. Pokoknya jangan membenci orang yang setia beribadah. Saya ulangi lagi, siapapun saudara, jangan mengganggu orang yang setia beribadah. Hancur hidupmu nanti. Hancur hidup. Nah, perhatikan, dukung kalau ada ibadah. Ya, dukung. Dimanapun dukung. Ya. Nah,
perhatikan saudara. Jadi perhatikan. Ya, lalu Raja Asa ini kalau dibanding 1.000.000 tentara dengan 580 tentaranya dia, tentu kalah. Ya, lalu dia berdoa begini, engkaulah yang memberikan kemenangan kepada yang lemah. Coba nih saya baca dulu pada saudara ya. Ini doa Raja Asa dalam masa-masa peperangan yang berat. Ya. 2 Tawari 14. Boleh ayat 9 mulai. Serah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Jefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan. Ini doa kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang pun manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Jehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda itu memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan sampai mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjara semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda milik tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Saudara lihat nih, ya, bagaimana Asa, ya, begitu dia menjadi raja membangun mezbah, ya, beribadah kepada Tuhan. Bisa membangun. Nah, sudah aman, ada peperangan. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Ya, peperangan. Ya, diizinkan Tuhan peperangan terjadi. Ya, untuk mengkuci kualitasnya Asa. Dan yang dihadapi bukan 1.000.000 loh. 1.000.000 tentara. Tapi saudara lihat, 1.000.000 tentara ini satu pun tidak ada yang bisa bertahan. Semua kalah. Amin. Bayangkan, ini kekuatan doa, ibadah kepada Tuhan. Hancur. Jarahan banyak. Mendadak udah kaya tambah kaya. Bukannya kaya jadi hilang. Habis, semua gak punya apa-apa. Habis dah. Ya, dulu kumpulkan banyak, tapi gak beribadah kepada Tuhan. Sekarang habis pada bangkrut. Ya, tapi kalau saudara dulu sudah beribadah, ya, datang seperti ini, ya, ada maksud Tuhan. Amin. Ada maksud Tuhan. Peperangan memang ada. Tapi peperangan bukan menghancurkan, tapi menambah berkat. Amin. Menambah apa? Berkat. Ya, menambah berkat. Unta. Sudah banyaklah perolehan mereka. Jarahan musuh. Belum lagi tempat perkemahan itu. Ya. Nah, akhirnya tidak ada satu musuh yang bertahan. Kalah semua. Semua kalah. Ya, akhirnya Asa menang. Amin. Asa menang.
Ya, orang yang beribadah pasti menang. Amin. Orang yang rajin berdoa pasti menang. Itu namanya tanduk kekuatan, tanduk keselamatan. Tuhan beri kekuatan dari Tuhan. Tuhan berikan kemenangan dan pertolongan. Jadi tanduk itu tadi apa? Kekuatan. Dia kuat menghadapi musuh. Dia selamat menghadapi musuh. Ditolong oleh Tuhan. Hasilnya adalah berkat Tuhan datang. Amin. Amin. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan hamba Tuhan. Ya, kalau engkau sedang menghadapi sekarang pergumulan, kalau dulu perang fisik, sekarang itu pencobaan, peperangan rohani, ya, darah hadapi. Ya. Tapi tidak perlu takut. Ya, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Bagi saudara yang selama ini kurang setia beribadah, ayo sekaranglah kembali setia beribadah. Belum hilang kesempatan, masih ada waktu memperbaiki segala kekurangan. Ya, perbaikilah mesbahmu, bangunlah mesbah. Ya, setialah beribadah. Ya, nanti saudara lihat masih ada mujizat bagi saudara, masih ada pertolongan. Ingatlah, Tuhan itu menunggu orang-orang berdosa kembali kepadanya. Ya, jadi kita melihat Hizkia menang, Raja Asa menang. Ya, lewat mesbah, doa. Dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Sekarang bangunlah mesbahmu, berdoalah kepada Tuhan. Apapun kesulitanmu, berdoalah kepada Tuhan. Ingatlah Musa mengangkat tangan, ya, terbelah laut. Musa mengangkat tangan, Amalek kalah. Doa, doa, doa. Jawabnya adalah doa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Itulah kekuatannya. Tanduk itu kekuatan kuasa doa. Ya, mari kita mau datang pada Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan. Ku berserah. Mengangkat itu berserah. Kalau kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, Tuhan nanti angkat tangan. Mari supaya Tuhan turun tangan, angkatlah tanganmu. Kita mau nyanyikan. Ku berserah. Tuhan baik. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Kita berdiri, lembut. Bukakan lembut jalan di lautan. Amin. Mata air di padang gurun. Amin. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Lembut. Ku berserah, ku berserah.
Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik-baik. Ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan baik. Mari kita mau berdoa. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Bawa pergumulanmu, perjuanganmu yang berat kepada Tuhan. Jangan COVID ini membuat hidupmu hancur, ekonomimu, rohanimu, keluargamu. Seperti Asa dalam peperangan yang berat, dia mengangkat tangan berserah kepada Tuhan. Satu pun dari musuhnya tidak ada yang bertahan, semua kalah. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Mungkin masalahmu belum sejuta, seperti Asa, Tuhan bisa selesaikan. Tuhan menolong saudara. Tuhannya Asa adalah Tuhan kita. Tuhan pemenang, Tuhan penolong. Mari saya doakan saudara, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Dimanapun saudara berada, saya akan berdoa buat saudara. Hamba berdoa buat anak-anakmu. Setelah kami mendengar firman-Mu, betapa ajaibnya doa itu. Doa memberikan kemenangan, doa memberikan kekuatan, meninggikan tanduk kekuatan kami. Kemenangan ada di tangan Tuhan, diberi kepada kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan anak-anakmu, biarlah mereka yang mengangkat tangan berserah sama Tuhan, berdoa kepadamu. Tuhan menolong mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan. Terimalah kemenangan dari Tuhan. Tuhan akan menghapus air matamu, memberikan engkau berkat dan mujizatnya. Ibadah ini besar labanya, besar kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau. Terima kasih. Terima kasih. Buat pertolonganmu kami berterima kasih. Kami juga berdoa buat usaha anak-anakmu, pekerjaan mereka, nikah mereka, buah nikah mereka, pelayanan kami hambamu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami lewat Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Kami juga berdoa pemerintah Indonesia. Tuhan berikan kemampuan mengatasi semua keadaan yang sangat sulit. Bersama Tuhan kami bisa menyelesaikannya. Sampai ke tingkat RT RW tolong. Dan rakyat Indonesia yang dalam kesulitan, biarlah Engkau menjangkau mereka Tuhan. Tuhan mengampuni segala kekurangan kami. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.